Hi everyone, welcome back to Media Project with Mitrias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, aku udah kehabisan kata-kata dan gak ngerti lagi sama kasus ini. Di video kemarin yang kita bahas tentang perdamaian dan alokasi uang donasi itu ke NTT, ke korban bencana alam yang ada di sana, aku kira itu bakalan jadi part terakhir membahas perkara donasi Mas Agus. Sedih banget. Ternyata aku salah, masih terus berlanjut loh guys. Baru aja kemarin aku bilang semoga ini beneran endgame, beneran ending, final, gak ada gebrakan baru lagi. Muncul lagi tuh gebrakan baru ya. Ini lagi rame banget guys, soal Farhad Abbas yang mengaitkan kepergian almarhum pengacara Alvin Lim dengan perkara uang donasi tersebut. Aduh, gila sih nih orang. Apa hubungannya ya? Real, dia nih menentang takdir Tuhan ya. Memang kabar berpulangnya almarhum pengacara Alvin Lim ini sangat amat mengejutkan. Gak cuma Bang Farhad Abbas saja, tapi kebanyakan netizen juga ikut terkejut gitu loh. Karena tiba-tiba banget dan bikin heboh. Terlebih lagi beliau ini diketahui sedang berseteru panas dengan Teh Novi perkara uang donasi. Tapi sebelum itu kita ucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Alvin Lim. Semoga diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisinya ya. Oke, kita back to topic ya. Sebenarnya gak seharusnya kabar duka ini digunakan sebagai alat exposure, apalagi sampai mengaitkan dengan perkara donasi yang jelas-jelas itu udah clear, udah ada kesepakatan bersama dari yayasan dan pihak donatur. Kata Bang Farhad Abbas tuh kayak gini guys, bagi saya penyebab Alvin Lim meninggal mendadak itu adalah kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Katanya almarhum itu shock melihat semua itu dan itulah yang memperburuk kondisinya. Bahkan dia bilang podcast itulah yang menyebabkan almarhum Pak Alvin Lim ini wafat guys. Ini lagi nih kata dia, selama ini dia baik-baik saja, mungkin karena emosi yang tinggi, siapapun yang membuat podcast harus bertanggung jawab atas berpulangnya Alvin. What? Is that make sense? Wah gila sih, ada aja loh gebrakannya guys. Ini udah tidak masuk di akal gitu ya. Dia mau menentang takdir Tuhan ini sepertinya. Karena dia itu berkomentar demikian, akhirnya banyak orang dong yang menilai kalau Bang Farhad ini gak mau sampai kasus ini redup begitu saja. Kenapa? Apa alasannya hal yang udah beres terus menerus dipermasalahkan? Jangan-jangan setelah ini bakal buat laporan lagi dengan embel-embel melanjutkan perjuangan almarhum Pak Alvin Lim untuk membela Agus. Jangan sampai deh ya, jangan sampai selawak itu please. Almarhum Pak Alvin Lim aja udah sampai mencabut laporannya ke Teh Novi loh. Wah, Bang Farhad nih gak selesai-selesai, kenapa? Sebenarnya ya guys, menurut informasi, wafatnya almarhum Pak Alvin Lim ini karena memang udah divonis dari awal. Beliau sempat mengatakan kalau hidupnya itu memang sudah gak lama lagi, paling lama itu 2 tahun. Karena beliau itu diketahui mengidap penyakit gagal ginjal dan mengharuskan cuci darah setiap bulan. Tapi pada saat berobat yang terakhir, takdir berkata lain, sehingga beliau dinyatakan berpulang karena penyakit ginjal yang dideritanya itu guys. So please, surat terbuka buat Bang Farhad, tolong jangan memperbesar masalah ya. Itu udah dijelasin kalau berpulangnya karena penyakit ginjal. Janganlah lagi dikait-kaitkan atau dilebih-lebihkan dengan inilah itulah. Jangan lagi menyalakan api besar yang sudah dipadamkan. Mau sampai kapan? Ini udah 2025 membahas kasus itu aja. Biarlah Pak almarhum Alvin Lim itu tenang di sana. Dan uang donasi pun juga udah disalurkan ke orang yang memang membutuhkan, ke korban-korban bencana alam yang pastinya uang donasi ini akan bermanfaat di sana. Tenang aja bang, gak bakal disalahgunain kok. Kalau Bang Farhad bilang merampas uang donasi itu tanpa rasa empati dan peduli, justru di sini warganet malah sebaliknya menganggap keputusan ini adalah keputusan yang tepat dan sebagai bentuk empati serta rasa peduli kepada korban-korban bencana alam. Kalau dari awal menghargai bantuan dan juga orang yang membantu, mungkin jadinya gak bakal panjang kayak gini. Makanya jangan susah kalau disuruh jujur, gak bakal panjang kok urusannya.
Well, dari kasus ini nggak cuma belajar tentang kejujuran, tapi aku juga mendapatkan pembelajaran baru. Di sini aku belajar kalau siapa kita tergantung bagaimana dia melihatnya. Kalau di mata orang kita adalah orang yang baik, pasti hal-hal baiknya aja yang dilihat dan diceritakan ke semua orang kalau kita itu baik. Tapi kalau di mata seseorang kita adalah orang yang jahat dan selalu salah, mau sebaik apapun kita berbuat, ujung-ujungnya pasti tetap salah yang dilihat dan selalu akan dinilai jahat. Begitu pula dengan ceritanya ke orang-orang kalau kita itu orang yang jahat dan salah. Sama sepertinya Teh Novi, biar gimana pun dia berbuat baik, membantu orang, tapi di mata orang-orang yang egois dia tetap salah dan tidak berempati, guys. Kalian setuju nggak sama itu? Aku mau tahu sudut pandang kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.